Oh, amat dekat tuh. Kata kakak ipar dari kakaknya mama mertuaku bilang guys, kalau gas habis itu kita bisa masak pakai kapas loh. Terus ini aku cobain masak pakai kapas ya, karena gas LPG ku habis dan aku gak berani masang guys. Kapasnya aku kasih minyak jelantah gitu. Terus aku bakarinya pakai korek api yang batangan itu guys. Sambil menunggu terbakar ya apinya, kita cuci bersih dulu timun. Aku nyucinya pakai es batu karena lama masaknya. Aku kasih air panas guys. Air deh guys. Terus aku biarin dulu, Airnya. aku ceplokin 2 butir telur guys. Telurnya cakep-cakep kan. Kemudian aku tambahin 2 butir telur lagi karena kurang banyak ya. Terus aku pisahin kuning sama putihnya di tempat berbeda kayak gini biar gak tercampur ya. Kemudian aku serut timunnya, kulitnya aja ya. Kasih pisah. Potong ujung dan pangkalnya, kemudian dibelah jadi 2 kayak gini guys. Kalau udah dibelah jadi 2, terus aku potong kecil-kecil aja kayak gini sampai semuanya terpotong ya. What the fuck? Kemudian sisihkan dulu. Aku juga potong tomat. Tomatnya tinggal dipotong jadi 2 aja, terus dipotong-potong kecil. Aku juga potong sosis. Aku pakai sosis Kenggiler 1 buah. Kemudian setelah tisunya terbakar, aku pasangin tatakan kopor guys. Terus aku pasangin juga wajan. Ini wajannya pinjem mama mertua guys. Aku kasih sedikit minyak. Terus aku masukkan irisan bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Tinggal diaduk-aduk gitu aja sampai wangi. Kalau udah wangi, aku masukin putih telur. Pakai corong ya biar gak tumpah. Aku juga masukin kuning telur pakai. Terus diaduk-aduk aja. Ya bang anak kasih pisah kalau nggak mau campur. Kalau kering baru masukin si airnya. Aku pakai air panas guys biar makin cepet matangnya ya. Kemudian diaduk-aduk aja kayak gini. Kalau udah tercampur merata kayak gini, terus aku masukin timunnya guys. Timunnya udah kita potong tadi biar seger gitu ya guys. Terus aku juga masukin sosis Kenggilernya. Terus aku tambahkan penyedap dan juga lada bubuk. Sebentar aku nyari lada bubuk dulu guys. Nah ini udah ketemu. Aku masukin lada bubuk. Kemudian diaduk-aduk sampai merata ya. Biar bumbunya itu tercampur merata dan rasanya jadi enak. Jadi mama mertua aku suka deh. Makin sayang sama aku. Terus aku juga masukin tomat biar seger. Mama mertua kalau lihat video paling nedara. Guys, katanya itu seger-seger gimana gitu loh guys. Jadi karena aku mantu kesayangan, aku nurutin deh. Kalau udah matang kayak gini, diangkat ya wajannya. Jangan sampai dia kelembekan guys. Terus cara matiin apinya, disiram pakai air guys kayak gini, pakai air panas, air dingin atau es batu boleh. Tolol. Es batu juga boleh. Guys, cucu dari anaknya mama mertua lagi mau berkunjung ke rumah. Kali ini aku bakalan siapin menu buat cucunya mama mertua ya guys. Nah, di sini aku udah punya botol yang aku lubangin. Kan DP anak. Lanjut, di sini aku bakalan siapin telur. Nah, buat telurnya di sini aku tuangin ke botol ya guys. Biar mempermudah, di sini buat telurnya aku tuang dulu ke dalam soda warna merah ya guys. Nah, Bersulit kayak gini, tinggal namanya. disisihkan. Lanjut, selain telur, di sini juga aku udah siapin jagung yang udah aku pipil-pipil kayak gini. Nah, bakalan langsung aku rebus aja ya guys. Nah, buat jagungnya juga di sini. Kasih masuk Di sini dicorong. aku bakalan langsung tumis irisan bawang bombay. Ini ditumis sampai benar-benar kecium Kan matang kurang ya. kasih Kalau masuk, irisan bawang bombay kurang mau udah saling. matang, nah langkah selanjutnya ini buat ayam tinggal langsung dituang aja. Disusul kalau ayamnya udah matang, nah langkah selanjutnya ini sosis sama wortelnya tinggal langsung dituang-tuang aja ya guys. Kalau semua komponennya udah matang merata, nah di sini aku bakalan langsung tuang secukupnya air. Pakai saringan. Gak lupa juga di sini aku bakalan langsung tuang jagung yang udah tadi aku rebus ya guys. Ini dimasak sampai semua sayurannya matang merata. Nah yang terakhir di sini aku bakalan langsung tuang telur. Oh, amat dekat tuh. Hari ini anak mertuanya papa aku mau datang ke kosan karena udah lama gak jengukin anaknya yang lagi di luar kota ini guys. Jadi aku mau bikin suguhan pakai bahan yang ada di kosan aja. Pertama aku mau bentuk dulu margarin pakai cetakan bunga kayak gini. Kalau udah jadi bentuk bunga kayak gini, margarinnya mau aku lelehin sambil diaduk-aduk. Nah, kalau udah mencair, kita angkat lalu tuang di gelas takar sekitar 50 ml, guys. Dan sisanya kita sisihkan Oke, lanjut dulu ya. pakai corong merah. Di sini aku mau ceplokin 2 butir telur ke dalam botol pakai corong merah ini. Dan ternyata telur yang terakhir masih nyangkut di corongnya. Ya udah aku pindahin ke Kapan anak satu kali udah taruh. telurnya sampai tercampur merata. Karena galon di kosan habis, jadi aku mau habis masak air ya, guys. aja sampai mencair kayak gini. Terus aku masukin 2 sendok makan gula pasir. Aku masukin juga margarin cair tadi. Lalu aduk merata, kemudian masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kita matikan kompornya. Udah gitu, aku masukin 150 gram tepung terigu atau For untuk orang-orang nedara, kalau mau belajar masak, mau lihat tutorial, jangan coba-coba lihat ini tutorial satu ini, karena pasti ngoni pedara mau naik, so pasti itu. sendoknya sekitar 10 sendok makan ya guys.
ya guys. Kemudian tinggal diaduk aja dengan spatula sampai semua bahannya tercampur merata dan menjadi adonan kalis kayak gini. Kalau udah, di sini aku mau tambahin parutan keju secukupnya. Terus kita aduk lagi sebentar sampai merata. Kalau udah, kita angkat lalu aku mau pindahin adonannya ke mangkuk besar kayak gini. Terus adonannya ini mau aku ratain dulu ke pinggiran mangkoknya. Udah gitu aku tuang telur yang ada di botol tadi sedikit demi sedikit secara bertahap. Sambil diaduk, tambahin lagi telurnya, lalu aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau adonannya udah siap, aku mau masukin ke dalam piping bag. Lalu aku mau cetak pakai cetakan squid kayak gini. Nah, sebelumnya aku mau siapin dulu baking paper. Kalau udah, squidkan adonan di atas baking paper dengan bentuk memanjang kayak gini. Terus untuk ujungnya tinggal digunting aja ya guys. Oh iya, untuk satu lembar baking papernya aku isi 2 adonan kayak gini. Oke, lakukan langkah yang sama sampai semua baking papernya terisi ya guys. Dan ternyata untuk satu resep ini hasilnya lumayan banyak loh guys. Selanjutnya tinggal kita goreng aja di minyak yang Nah, kalau udah setengah mateng, baking papernya tinggal diangkat aja, lalu goreng dengan api sedang sampai matang golden brown. Kalau udah, kita angkat lalu tiriskan. Oke, langkah selanjutnya di sini aku udah siapin 1 batang dark coklat yang mau aku iris dulu. Terus coklatnya aku mau masukin ke wadah, tapi wadahnya ini kekecilan. jadi Coba aku nak dari tadi pindahin 1 kali aja ke wadah piring. yang lebih besar. Itu aku siapin panci, terus aku mau tuang 120 ml susu cair, terus tambahin 1 sendok makan gula pasir dan masukin juga potongan coklat tadi. Udah gitu tinggal kita masak aja sambil diaduk kayak gini sampai semua bahannya tercampur merata. Kalau udah aku tuang 1 sendok makan maizena cair. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, saus coklatnya udah jadi guys. Dan ini dia suguhan